tapi lebih takut dimiskinkan. Jujur Pak, saya ada beberapa dengan mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi itu lebih takut dimiskinkan, dirampas aset-asetnya dan sebagainya, ketimbang dengan dipidana. Orang korupsi triliunan, orang dipenjara hanya 3-4 tahun, setelah itu dapat remisi, keluar masih banyak aset-aset yang mereka miliki. Baik, makasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Ketua KPK, para pimpinan, dan seluruh deputi dan jajarannya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi kita dan saya mencermati betul ya paparan yang disampaikan oleh Pak Ketua dan seluruh deputi yang hadir pada siang hari ini yang cukup komprehensif. Ya. Ada hal yang menarik bagi saya tadi di awal disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan ya, terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ada dua hal ya, baik terkait menyangkut masalah kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK, ya, utamanya menyangkut masalah perekonomian negara dan beberapa melibatkan para terdakwa ya. Diambil contoh tadi Gubernur Sultra. Saya kira memang konsep penindakan yang dilakukan selama ini ya, dengan premium remedium ya, mengedepankan tentang penindakan, ini perlu dipikirkan ulang Pak Ketua ya, agar para pelaku tindak pidana korupsi ini itu berpikir ulang. Konsepnya adalah ketika tadi disampaikan bahwa penindakan ini dalam rangka untuk ada efek jerah, tapi ternyata juga bahwa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu semakin hari semakin tidak ada efek deterrent efek yang ditimbulkan terkait menyangkut masalah penanganan tindak pidana korupsi. Sehingga saya melihat bahwa barangkali perlu ada suatu konsep baru yang perlu kita pikirkan. Kita ambil contoh di beberapa negara, utamanya negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Contoh negara tetangga kita, Singapura, yang juga ketika kita melihat indeks persepsi korupsinya cukup baik, bahkan sangat baik. Dalam pola penanganan tindak pidana korupsi di negara tetangga kita, bahkan di beberapa negara Swiss juga, ya saya lihat Amerika juga begitu, dengan menggunakan suatu konsep Deferred Prosecution Agreement, sistem DPA, artinya mereka-mereka yang diduga terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi ini, itu betul-betul mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang mereka lakukan. Konsep DPI ini memang sangat efektif menurut saya. Deferred Prosecution Agreement. Bahkan di negara Swiss, kerugian negara yang ditimbulkan bahkan dikali beberapa kali lipat gitu loh. Sehingga ada katakanlah bahwa efek jerahnya itu betul-betul, karena ini kan mereka para pelaku-pelaku ini
itu takutnya untuk dimiskinkan. Artinya ketika semua, tadi juga disinggung menyangkut masalah recovery aset, ada peningkatan, oke lah ada peningkatan di situ. Tapi untuk mencegah ada niat untuk melakukan perbuatan korupsi ini perlu betul-betul ada suatu deterrent effect yang ditimbulkan. Ultimum remedium itu adalah suatu konsep pilihan alternatif menurut saya. Sehingga apa yang kita harapkan dari dari pemberantasan tindak pidana korupsi ini itu betul-betul ada ya efektif ya terkait menyangkut masalah kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi ini. Sehingga apa? Sehingga persepsi korupsi kita juga itu bisa menyamai dengan beberapa negara-negara yang menganut dengan sistem DPI ini. Nah untuk itu Pak Ketua, saya berharap bahwa konsep penanganan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan premium remedium itu bisa dipikirkan ulang dan menjadi ultimum remedium sebagai pilihan alternatif di beberapa sektor. Ya. Contoh misalnya yang disampaikan oleh Pak Hinca tadi, sebenarnya di beberapa undang-undang sektoral, misalnya undang-undang minerba, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang pajak, perbankan dan sebagainya itu sebenarnya sudah diatur tentang proses mekanisme pengembalian kerugian negara ketika ada kejahatan yang ditimbulkan di situ. Jangan lalu kemudian Undang-Undang 3199 itu dijadikan all embracing, dijadikan undang-undang sapu jagat terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah diatur di undang-undang sektoral. Bahkan menurut saya ya mekanisme pengembalian kerugian negara di undang-undang sektoral itu cukup efektif menurut saya ketika itu diterapkan gitu loh. Nah ini betul-betul di institusi aparat penegak hukum itu terintegrasi ya bagaimana merubah mindset agar penanganan tindak pidana korupsi ini agar ada suatu deterrent effect yang bisa ditimbulkan sehingga tidak ada keinginan dari para pelaku-pelaku yang untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi karena ada upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan berkali-kali lipat gitu loh. Dibanding dengan pemidanaan yang juga sampai saat ini tidak menimbulkan deterrent effect yang optimal. Ini barangkali perlu dipikirkan Pak. Ya, iya, tapi lebih takut dimiskinkan. Jujur Pak, saya ada beberapa dengan mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi itu lebih takut dimiskinkan, dirampas aset-asetnya dan sebagainya, ketimbang dengan dipidana. Orang korupsi triliunan, orang di penjara hanya 3-4 tahun, setelah itu sudah dapat remisi, keluar masih banyak aset-aset yang mereka miliki. Nah untuk barangkali ada konsep baru yang perlu kita pikirkan agar itu menimbulkan deterrent effect terkait menyangkut ada keinginan dari para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Dan undang-undang sektoral menurut saya ya administrasi penelaw itu betul-betul menjadi perhatian.